Ya alhamdulillah aja, tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Tunggu kejutannya di bulan Agustus. Pernyataan itu beberapa kali diungkapkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, saat ditanya soal peluangnya maju di Pilkada serentak 2024. Bisa jadi saat itu Kaisang masih bimbang terkait langkah politiknya yang digadang-gadang bakal mengikuti kontestasi pilkada di Jakarta atau Jawa Tengah. Meski elektabilitasnya di Jawa Tengah relatif tinggi merujuk hasil sejumlah survei, tapi sepertinya putra bungsu Presiden Jokowi itu kurang berminat maju di Jawa Tengah. Sementara di bursa Pilkada Jakarta, Kaisang tampak tak begitu yakin mengingat elektabilitasnya masih tergolong sangat rendah. Namun, kini nama suami Erina Gudono kembali menguat untuk bisa berkontestasi di Pilkada Jakarta. Peluang ini kembali terbuka setelah nama Ridwan Kamil dipastikan akan diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Pilkada Jakarta. Bahkan Kaisang merasa percaya diri dan siap jika harus berhadapan dengan Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil. Ini yang terbaru Pak Ridwan Kamil. Kalau saya pribadi diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke pilkada melawan Pak Anies, saya berani. Melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Ya. Kesiapan Kaisang maju di pilkada kembali ditunjukkan saat melanjutkan safari politiknya ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak menampik pertemuan dengan Kaisang terkait rencana koalisi di Pilkada 2024. Namun, PKB belum menentukan paslon dan koalisi untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Juga belum detail karena Mas Kaisang juga katanya menunggu istikharah katanya. Belum. Nah, terus gimana ini DKI atau Jateng bagaimana detailnya nanti nunggu perkembangan istikharah. Soal nanti jodoh kayak apa itu ada prosesnya. Nah sampai hari ini saya nggak ngerti KIM Plus itu apa. Kalau sudah pilkada itu ya sudah semua pihak sama. Ketika ada permintaan dari masyarakat terkhusus DKI, ya saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Peluang Kaisang maju di pilkada juga disebut politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sambil berseloroh, Ahok memprediksi Koalisi Indonesia Maju beserta partai lain yang disebut KIM Plus berpeluang menyandingkan Ridwan Kamil dengan Kaisang atau Yusuf Hamka di Pilkada Jakarta. Karena udah KIM Plus kan udah dukung RK kan? Berarti yang Golkar punya calon bukan, tinggal kita tanya nih, RK dengan Hamka atau RK dengan Mas Kaisang nih, kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Akankah langkah Kaisang bergerilya maju di pilkada jadi kejutan di bulan Agustus? Atau ada kejutan lain jelang pendaftaran calon di pilkada serentak 27 hingga 29 Agustus mendatang? Tim Liputan Kompas TV. Langkah Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep maju di Pilkada Jakarta sepertinya kembali menguat. Ini menyusul manuver Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang bakal mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Kaisang kini seperti lokomotif bagi KIM. Nah, benarkah Kaisang jadi juru lobi KIM atau memang demi memuluskan langkahnya maju di Pilgub Jakarta? Kita bahas sore hari ini di Rumah Pilkada bersama dengan analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Ujang Komarudin. Kang Ujang, halo selamat sore, Assalamualaikum. Salam, selamat sore Mbak Maido. Kang Ujang, peluang Kaisang maju di Jakarta naik lagi nih ya, karena ada kabar KIM usung RK di Jakarta. Analisa Anda gimana nih? Kalau kita lihat kan berkali-kali Kaisang bilang siap di beberapa momen. Sepertinya ada ketegasan dari seorang Kaisang Pangarep. Ya, kalau kita ukurannya survei agak sulit, tapi kalau ukurannya politik, yes, bisa gitu. Nah, Kaisang ini punya dua kartu, ya kartu pertama itu di Jawa Tengah, punya potensi juga menjadi calon wakil gubernurnya Ahmad Lutfi gitu ya. Di saat yang sama juga punya kartu yang lain di daerah khusus Jakarta, punya kesempatan untuk bisa menjadi calon wakil gubernurnya RK. Jadi tinggal memilih saja mana yang cocok, mana yang pas, mana yang kira-kira punya potensi untuk menang. Nah, saya melihat yang kelihatannya Kaisang lebih memilih kelihatannya ya di Jakarta, karena kalau kita lihat konstruksi koalisinya, kalau RK itu dari Partai Golkar, maka
wakilnya itu harus dari partai lain, dari koalisi yang sama, artinya dari Kim begitu. Kalau dari Golkar lagi agak sulit, masa Golkar dengan Golkar. Oleh karena itu ya nama Kaisang itu dimunculkan atau muncul karena memang peluangnya ada, peluang bukan partai Golkar dan koalisinya itu pasti koalisi dengan partai yang lain. Dan dalam konteks itu ya saya melihat memang ada skema seperti itu. Kan macam-macam nih spekulasinya. Ada yang mengatakan begini, ketika RK maju dengan Kaisang dan terpilih misalkan, lalu di tengah jalan RK-nya diangkat jadi menteri, dan ya siapa tahu dari situlah Kaisang menjadi gubernur kan. Nah, itu ada juga ada bisa spekulatif seperti itu. Tetapi ya ada juga kalau seadanya RK maju dengan Kaisang ya 5 tahun. Nah, semua kemungkinan bisa terjadi tergantung deal-deal politik di belakang layar. Oleh karena itu ya memang nama Kaisang muncul lagi seiring sejalan dengan tadi nama RK yang memang akan sedang dicari pasangannya dengan siapa begitu. Oke, kalau kita lihat kan kemarin ya ada soannya PSI, soannya Kaisang ke PKB ini bahkan juga disambut langsung oleh Caimin. Nah, apakah ini membawa nama PSI saja atau ada nama Kim di belakangnya dari safari politik yang dilakukan Kaisang Pangarep menurut Anda? Ya, saya melihat ya tentu ada pesan-pesan yang banyak ya. Biasanya kan kalau ketua umum partai melobi, bersilaturahmi gitu ya, bertemu dengan ketua umum partai lain termasuk dengan Cak Imin, itu pasti juga ada pesan-pesan di belakang layar yang ditujukan dari ajakan bergabung gitu ya? Ya, dari Cak Imin misalkan ini dari Golkar pesannya seperti ini, dari partai PAN seperti ini, biasanya seperti itu. Oleh karena itu ya Kaisang secara personal memang mewakili PSI, tetapi jangan lupa juga bahwa PSI juga bagian daripada komunitas atau koalisi dari Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya meyakini bahwa dalam konteks melobi itu bukan melobi personal, tapi melobi dalam konteks tadi kebersamaan Koalisi Indonesia Maju. Kalau kita lihat kan langkah atau safari politiknya seorang Kaisang Pangarep kan bukan hanya ke PKB saja, tapi juga sebelumnya juga pernah soan ke PKS. Nah, apakah Anda melihat langkah yang dilakukan Kaisang Pangarep ini ada untuk menggaet Kim Plus, untuk merapat ke Kim Plus, atau sebenarnya untuk Kaisang sendiri untuk maju di Pilkada Jakarta, mencari partai untuk berkawan dengan PSI? Kalau mencari partai berkawan dengan PSI agak sulit. Agak sulit, oke. Elektabilitas Kaisang rendah di Jakarta. Itu sebuah keniscayaan. Dan itu sudah dikalkulasi secara matang. Tetapi kalau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju ya, menjadi calon wakil gubernurnya RK, itu menjadi sebuah keniscayaan. Itu menjadi sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Jadi Kaisang, Anda mengiranya Kaisang ini bisa jadi lokomotif begitu ya bagi Kim ya? Ya, karena untuk mengajak partai-partai di luar Kim untuk bergabung. Iya, bukan hanya sosok Kaisangnya, karena sosok Pak Presidennya di belakang Kaisang itu. Sehingga ketika ada nama Jokowi ya tentu ya partai-partai lain itu masih segan untuk bisa mengikuti arah dukungan dari Jokowi karena masih menjadi presiden. Jadi dalam konteks itu ya Kaisang sekarang ya mau ke partai manapun pasti akan diterima gitu, karena tadi ada nama besar Pak Jokowi juga. Oke, kita tahan dulu Kang Ujang karena kita juga akan menuju ke Golkar. Golkar hari ini akan mengumumkan sejumlah nama calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada Serentak 2024. Sudah bersiap ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, ini menarik ya, terutama untuk Jawa, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah serta Jawa Timur. Apakah sudah diumumkan nama-nama siapa saja akan diusung oleh Partai Golkar di pilkada-pilkada ini? Iya, jelang Pilkada 2024 yang apalagi pendaftaran ke KPU ya itu tinggal menghitung hari, kurang dari 2 minggu lagi gitu ya. Memang untuk daerah-daerah yang bisa disebut seksi begitu, ini bisa memang dikatakan ditunggu siapa saja yang akan jadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernurnya. Siapa saja sosok-sosok nama yang kemudian diusung oleh partai koalisi yang kemudian sekarang ini sudah terbentuk begitu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya untuk daerah-daerah seksi yang ada di Pulau Jawa utamanya ya, itu baru diumumkan oleh Partai Golkar, itu adalah yang wilayah Jawa Timur. Itu diumumkan pada 18 Juli lalu bersamaan dengan calon gubernur dan wakil gubernur dari wilayah Sumatera Utara. Kalau boleh saya infokan kepada Anda, Medop dan juga saudara, itu kita tahu bahwa sebelumnya di di wilayah Sumatera Utara itu memang sudah ada
Wali Kota Medan saat ini, yakni Bobi Nasution, bersama dengan wakilnya. Kemudian juga kalau di Jawa Timur ini sudah ada Khofifah Indar Parawansa dan juga wakilnya memang saat ini memang sudah kita tahu bersama begitu ya. Tapi memang yang dicari sekarang adalah bagaimana untuk pencalonan kepala daerah utamanya di wilayah Jakarta sendiri. Memang yang sebelumnya itu santer disebutkan ada Ridwan Kamil begitu yang memang akan diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Memang kalau kita lihat hari ini tuh ternyata namanya belum diumumkan karena memang beberapa waktu lalu Wakil Ketua Umum Partai Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia ini menyatakan bahwa untuk pengumuman Ridwan Kamil yang memang kalau misalnya nanti jadi, meskipun kita tidak memungkiri bahwa proposal yang diajukan oleh Golkar ini diklaim tidak ditolak oleh sebagian besar anggota partai koalisi di dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun di luar Koalisi Indonesia Maju dalam hal ini yang mungkin intens komunikasinya ini terhadap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, tapi kemudian kapan ini pengumumannya? Itu memang kalau dari Golkar sendiri mengatakan sebenarnya dalam pengumuman calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 ini dibagi menjadi 4 kloter. Pengumuman Cakada yang memang kita tahu jumlahnya ada ratusan bahkan ya untuk 37 pilkada di tingkat provinsi dan 508 di tingkat kabupaten kota ini memang membutuhkan waktu. Kalau yang tahap pertama ini sudah diumumkan pada tanggal 18 Juli lalu, tahap kedua adalah hari ini 8 Agustus. Kemudian nanti di tahap ketiga akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2024 dan tahap terakhir ini diumumkan satu hari sebelum pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum yakni tanggal 26 Agustus 2024. Nah, biasanya ini tadi juga tidak dipungkiri ya, kalau pengumuman calon-calon kepala daerah di wilayah yang seksi yang saya sebutkan tadi ini bisa dikatakan mepet begitu mungkin saja terjadi. Karena kalau melihat daripada treatmentnya Golkar dalam mengumumkan, dalam memberikan surat keputusan terhadap jagoan-jagoannya itu dilakukan tidak hanya ketika sudah calon gubernurnya saja atau calon wali kota ataupun calon bupati yang sudah fix gitu, tapi harus berdasarkan pasangan calonnya. Nah, saat ini itu kalau Ridwan Kamil, kemudian juga Deddy Mulyadi katakanlah ya jagoannya Golkar di Jawa Barat itu sampai saat ini juga belum diumumkan karena ya lagi-lagi belum ditemukan siapa wakil ataupun pendamping yang akan mendampingi mereka dalam kontestasi pilkada nanti. Nah, sebenarnya masih ada waktu 2 minggu lagi, terutama juga lobby-lobby politik yang dilakukan Golkar ini tidak tertutup, masih terus berlangsung. Ya kita tunggu saja kapan nanti pengumumannya ini akan disampaikan ke publik, termasuk juga siapa calon-calon wakil yang nantinya juga akan fix jadi gandengan daripada calon gubernur yang memang saat ini sudah digadang-gadang oleh Partai Golkar. Bedop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus langsung dari kantor DPP Partai Golkar. Oke, kita akan kembali ngobrol, berbincang dengan Kang Ujang. Kang Ujang, jadi Anda setuju kalau Anda melihat kalau Kaisang ini jadi lokomotif bagi Kim ya nanti untuk membentuk Kim Plus, artinya akan menggait partai lain yang ada di luar Kim seperti PKB kemarin, Nasdem dan juga PKS gitu? Ya kalau saya sih jangan-jangan begini. Pertama memang untuk dirinya sendiri yang ingin katakanlah menjadi calon wakil gubernurnya RK kan. Ya suka tidak suka kan di situ, tapi dengan kampanye tadi silaturahmi ke partai-partai lain juga tadi kalau bahasa saya tentu didorong juga oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya meyakini seperti itu. Maka paketannya tadi paket antara RK dengan Kaisang. Dan itu lebih realistis tadi dibandingkan dengan paket RK dengan Babah Alun karena itu namanya Golkar-Golkar yang saya sebutkan di awal. Oleh karena itu ya tadi ketika memang Kaisang punya keinginan maju di DKI ya, DKJ ya, lalu juga tadi ketemu Caimin, ketemu PKS, ketemu partai-partai lain, itu bagian daripada skema tadi mewakili dirinya dan tentu tadi bagian daripada dorongan dari Kim agar Kaisang tadi bersilaturahmi untuk bisa maju menjadi atau mendampingi RK. Oke, kita tunggu deh nanti ya karena masih akhir bulan meskipun juga waktunya sangat singkat ya, jangan sampai nanti tidak ada lawan begitu ya. RK atau akan melawan kota kosong nanti ya. Ini yang peluang yang sampai saat ini masih dibaca oleh sejumlah pihak. Terima kasih analisa Anda dan juga obrolan kita hari ini di Rumah Pilkada Kang Ujang. Sehat selalu Kang Ujang. Amin, sama-sama Bapak Edo.